Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 1 tentang menyusun tujuan pembelajaran matematika kurikulum merdeka. Nah, kita sudah mengetahui matematika itu adalah salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Oke, baiklah, sebelum kita lebih lanjut bahas tentang CP, TP, dan ATP atau capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, kita mundur sebentar. Nah, kita cek kira-kira pemerintah membuat CP, TP, dan ATP ini tujuannya apa? Nah, dalam hal ini pemerintah membuat CP, TP, dan ATP untuk menunjang pembelajaran di kurikulum merdeka. Mengapa demikian? Jadi, pemerintah ingin menekankan bahwa seyogianya peserta didik itu menjadi fokus utama media dalam proses pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Mengapa demikian? Karena itu nantinya akan memudahkan kita semua dalam menjadikan peserta didik kita menjadi pembelajar yang aktif dan memudahkan kita untuk mencapai tujuan pendidikan kita di guru-guru merdeka ini, yaitu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dari peserta didik kita. Nah, mungkin ada sedikit gambaran dari yang sudah dijelaskan tadi tentang CP, TP, dan ATP. Nah, kemudian apa itu CP atau capaian pembelajaran? Oke, baiklah, kita lanjut ke definisi CP atau capaian pembelajaran. CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai garis finish, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase. Dan setiap fase itu lamanya 1-3 tahun. Nah, dari definisi tersebut, mungkin teman-teman sudah mempunyai gambaran tentang capaian pembelajaran atau CP ini. Nah, CP ini adalah tujuannya. Dan capaian yang ini dicapai itu adalah CP. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan TP? TP itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, yang tadi itu adalah capaian pembelajarannya, sekarang TP itu adalah tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, dari CP diturunkan ke TP. Nah, kita sebagai pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, yang kita harus perhatikan adalah TP dan ATP harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Nah, di bagian tujuan pembelajaran, kita harus perhatikan kompetensi dan konten. Nah, kompetensi ini terkait dengan kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik ketika proses pembelajaran atau nantinya pada hasil proses pembelajaran. Dan bagian kedua yang harus diperhatikan dalam TP ini adalah konten. Nah, konten ini adalah terkait dengan materi inti atau materi esensial dari bidang tersebut. Oke, bagian selanjutnya adalah kriteria alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran atau ATP harus menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan dalam ATP adalah ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. Ya, memang harus linear dalam satu fase ya teman-teman. Nah, artinya kalau dia tidak linear, nantinya bisa overlapping dari satu fase ke fase yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Nah, jadi itu memang berurut ya teman-temannya atau sekuensial. Nah, bagaimana caranya merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP yang ada? Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu bagaimana cara merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Nah, cara yang pertama itu adalah rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Nah, yang kedua adalah rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Nah, yang ketiga adalah identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai.
Oke, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih keunggulan dari CP, TP, dan LTP ini. Nah, di sini ada beberapa keunggulan. Nah, yang pertama itu adalah membentuk pembelajaran yang fleksibel. Nah, yang kedua adalah pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Nah, keunggulan yang ketiga adalah ada pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami Tufatul Asfia mengenai ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, langsung saja ya. Di sini kita lihat contoh cara merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan tabel ya. Kita di sini akan menggunakan tabel agar lebih mudah merumuskan tujuan pembelajaran itu sendiri. Namun bagi teman-teman boleh menggunakan tabel seperti ini atau teman-teman mempunyai format yang lain juga boleh. Oke, langsung saja. Di sini ada elemen, capaian pembelajaran, eksponen, dan tujuan pembelajaran. Oke, langsung saja. Di sini di dalam tabel ini ada beberapa bagian yang akan kita isi di dalam tabel, di antaranya elemen, capaian pembelajaran, kompetensi, tujuan pembelajaran. Dan di sini saya akan mencontohkan merumuskan masalah pembelajaran pada mapel matematika ya, pada fase E. Fase E berarti tingkat SMA atau MA. Yang pertama, elemennya adalah elemen dari matematika itu ada bilangan. Nah, pada bilangan, capaian pembelajaran di fase E peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat atau termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Lalu kompetensi yang akan peserta didik dapatkan pada pembelajaran bilangan itu sendiri adalah yang pertama, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat atau termasuk bilangan pangkat pecahan. Lalu kemudian peserta didik dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, di sini pada pembahasan bilangan ada beberapa tujuan pembelajarannya. Tujuan untuk mempelajari bilangan bulat tersebut. Nah, di antaranya adalah menyatakan perkalian. Menyatakan perkalian bilangan bulat sebagai bilangan berpangkat atau eksponen, mendefinisikan bilangan berpangkat, menggeneralisasi sifat-sifat eksponen, lalu mengidentifikasi bentuk ekuivalen menggunakan sifat eksponen atau termasuk hubungan pangkat rasional dan bentuk akar. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran pada elemen bilangan yaitu menentukan pola dari suatu barisan bilangan, menjelaskan barisan aritmetika, menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmetika. Lalu kemudian tujuannya juga yaitu menjelaskan pengertian geometri. Menentukan pola dari suatu barisan bilangan, menjelaskan barisan aritmetika, menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmetika. Oke, kita lanjut ke contoh elemen yang lain ya. Di sini kita akan mengambil elemen aljabar, yang dimana CP-nya yaitu di fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat atau termasuk akar imajiner, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponensial atau berbasis sama.
Oke, di sini kompetensi yang akan peserta didik dapatkan saat mempelajari elemen tentang aljabar, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Dan adapun tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan pengertian solusi dari sistem persamaan linier 3 variabel berdasarkan persamaan solusi dari sistem persamaan linier 2 variabel. Lalu kemudian menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linier. Lalu kemudian di sini kompetensi yang kedua adalah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, di sini adapun tujuan dari pembelajaran tersebut adalah menyelesaikan pengertian solusi dari sistem persamaan linier 3 variabel berdasarkan persamaan solusi dari sistem persamaan linier 2 variabel. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linier. Oke, yang terakhir adalah ada nyanyian yang mungkin bisa menjadi kesimpulan dari perencanaan pembelajaran matematika yang dimulai dari CP, TP, ATP hingga ke modul ajar. Nah, selamat mendengarkan. KIKD dilebur jadi apa? CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore, KIKD dilebur jadi apa? CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore!